Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di program acara sering ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sebenarnya sudah beberapa kali mengisi acara podcast ini. Beliau adalah Ustadz Abi Gifran. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak ya Allah. Saya senang banget nih. Beberapa kali ketemu terus, rindu terus, banyak inspirasi terus. Dan kalau sama Aji pasti ingatnya quote-nya apa ya? Quote hari ini dong gitu. Quote hari ini dong. Ya Allah, itu menginspirasi banget Ji. Mudah-mudahan terus jangan bosan berbuat baik Ji. Sangat luar biasa. Terus jangan bosan untuk berbuat baik, ini sangat luar biasa. Quote yang baru dibuka oleh dai nasional kita, dai yang sangat menginspirasi juga. Beliau ini banyak tampil di TV, banyak tampil di instansi dan juga sebenarnya merupakan praktisi dakwah ya, bisa kita katakan demikian. Benar. Bahasan kita hari ini sangat luar biasa. Iya Ji, Ane mau nanya dulu Ji. Kebetulan pemirsa semua, teman-teman sharing nih luar biasa. Saya sempat ngintip medsosnya beliau, juga saya sempat ngintip status WhatsAppnya beliau. Beberapa hari ke belakang itu ada kegiatan yang luar biasa berhubungan dengan dai dan Kemenag. Ini apa sih yang dibahas dalam hal tersebut antara dai, Kemenag dan nasionalisme? Itu seperti apa Ji? Mau Ji, kita bisa bagi-bagi ilmu nih. Baik, siap. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya kemarin ya, dari tanggal 22 sampai dengan 23 diadakan bimbingan teknis penguatan kompetensi dai. Masya Allah. Jadi sebenarnya dai ini diutus dari ormasnya masing-masing gitu kan, untuk mewakili ormas tersebut dalam rangka penguatan nasionalisme dan juga agar dai itu tidak sekedar tahu ilmu agama, tapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Masya Allah. Karena ini juga menjadi langkah antisipasi yang sangat luar biasa dari Kementerian Agama, yang mana menjelang tahun politik ini akan sangat luar biasa. Jangan sampai polarisasi yang saat ini sudah terjadi itu kemudian semakin mengerucut. Nah, ini sebagai ikhtiar kita untuk sama-sama jadi filter. Betul. Sip, Masya Allah. Jadi manfaat banget buat kita sebagai dai ini ya. Sangat bermanfaat. Tujuannya yang pertama tadi membangun ukhuwah berarti. Betul. Terus jangan sampai ada isu-isu yang akhirnya politik ini membuat kerecokan dalam perbedaan. Betul. Nah, di samping itu juga memang perlu nih kita yang jadi sebagai dai ini bukan hanya kompetensi dalam agama, tapi tadi kompetensi dalam wawasan kebangsaan. Kenapa demikian? Agar bagaimana caranya kita mencintai bangsa, agama, dan negara. Betul. Ji, apa yang bisa diambil dari pertemuan kemarin? Baik, pertemuan yang kemarin itu diadakan oleh Kemenag bersama BNPT, BPIP, dan juga Lemhanas itu sangat banyak manfaatnya bagi kita gitu kan. Kita jadi tahu bahwa sebenarnya selama ini banyak yang menggembar-gemborkan bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan sebagainya gitu kan. Padahal tidak. Intisari daripada Pancasila itu sendiri itu kan sebenarnya sumbernya dari syariat Islam, dari ajaran-ajaran agama Islam. Benar. Kalau kita pilah satu-satu tuh ya. Betul. Jadi di situ kita menjadi tambah melek itu, bahwa sebenarnya dalam bernegara itu kita harus menjadikan Pancasila sebagai ideologinya. Tetapi dalam beragama ya kita harus menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis itu menjadi ideologi kita gitu kan. Makanya kita itu di Indonesia ini kan hidup dalam kemajemukan, tidak homogen, heterogen gitu kan. Makanya kalau kita lihat fungsi daripada Pancasila ini sebagai pemersatu. Benar. Bahkan kenapa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, ternyata itu yang melandasi semua sila-sila yang lainnya. Cocok. Berarti memang wawasan kebangsaan ini perlu buat para dai yang pada akhirnya dia tidak nanti mensalahkan atau multitafsir dalam segala dakwah, apalagi kita nih yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Betul. Setidaknya kita yang harus jadi teladan terhadap bagaimana caranya kita bisa mencintai bangsa, mencintai negara. Sepakat dengan Haji katakan tadi, ketika kita membangun bangsa dan negara ini, maka identitas yang harus kita pakai adalah Pancasila. Karena ini menjadi satu pemersatu buat kita semua.
hebatnya negara kita sudah betul-betul mempetakan berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi semuanya menjadi satu kesatuan dengan Pancasila. Nah, ini yang perlu ditekankan kepada para dai, sehingga mereka tidak multi tafsir terhadap akhirnya tadi yang Haji katakan, jangan sampai ketika membangun agama dengan Pancasila ya tidak nyambung, tapi bangun agama dengan Al-Quran dan hadis tadi sendiri. Luar biasa, Ji. Ini yang menjadi hal konsen berarti di Kemenang. Betul. Dan kita juga harus menyadari gitu ya, bahwa sebenarnya negara Indonesia itu kan berdiri atas ibaratnya partisipasi sepenuhnya dari para ulama-ulama kita gitu kan. Kayaknya, dan kita harus sadari juga bahwa negara kita itu berdiri atas 4 konsensus kebangsaan gitu kan. Boleh Ji dijelasin. Konsensus kebangsaan itu ya salah satunya adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian di dalamnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu NKRI harga mati. Benar. Nah, ini kan harusnya menyadarkan kita bahwa sebagai bangsa itu kita harus mencintai negara kita. Jangan sampai kemudian kita justru menjelek-jelekan ataupun membuat kerusakan di negara kita sendiri gitu kan. Harusnya kita sama-sama mencintai, sama-sama kemudian merawat gitu kan. Makanya kemarin itu saya bikin jargon ketika ditantang untuk bikin jargon itu agar menyatukan semua elemen itu dai Nusantara yang berkemajuan. Dai Nusantara yang berkemajuan dan turut mencerdaskan anak bangsa. Itu kan sebenarnya kalau dai Nusantara itu banyak yang mengatakan itu kan tagline-nya NU, sedangkan Muhammadiyah adalah berkemajuan. Jadi pas ketika forum itu kita nyeletuk gitu, kita ini sedang dalam rangka untuk menyatukan dai Nusantara yang berkemajuan untuk sama-sama merawat jagat dan kemudian mencerdaskan bangsa. Masya Allah, poinnya jelas banget ya. Ya, makanya kan sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-22 itu dijelaskan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil alamin. Bahwasanya sebenarnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tuh sudah sangat jelas ya, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda cara berbicara dan bahasanya. Itu sebenarnya ditujukan untuk apa? Menandakan bahwa Allah itu maha besar. Benar. Maha segalanya. Maha segalanya. Dan itu menjadi potret kecil di negara kita. Ini sebenarnya tafsiran Al-Quran itu ada di sini gitu. Semua ada di Indonesia. Betul. Di Indonesia sendiri itu kalau kita hitung ada berbagai macam pulau, 17.000 sekian pulau lah. Bahkan kalau kita lihat bahasanya itu ada 745 sekian bahasa. Benar. Itu kan tidak bisa kita satukan kalau tidak dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Benar sih. Jadi perbedaan itu menyatukan. Yes. Masya Allah. Harusnya perbedaan itu menjadi pemersatu. Harusnya perbedaan itu menjadi anugerah yang sangat luar biasa. Kalau bahasa Al-Quran lain adalah lita'arofu. Lita'arofu itu kan kita jadi saling tahu, saling kenal, saling bertoleransi, saling mengenal satu sama lain. Itu menjadi hazanah kebudayaan dan kekayaan alam dan kekayaan bahasa yang sangat luar biasa yang negara kita miliki. Sepakat Ji, berarti unsur-unsur yang ada dari nilai-nilai bangsa kita ini tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Betul. Yang tentunya harusnya kita menjadi pelaku dari keperbedaan itu, kebinekaan itu, untuk bagaimana caranya menyatukan semua perbedaan menjadi rahmat. Betul. Jadi kalau ada orang yang mereka tidak suka sama aturan, mungkin orangnya yang salah. Ya. Oknum. Atau oknumnya itu tadi. Nah, ini permasalahannya, kita kadang-kadang dibutakan oleh oknum, bukan dibutakan oleh aturan. Bagaimana Ji? Betul. Makanya gini, kita itu sebagai dai harusnya menyadari, kita ini harusnya menjadi dai yang menyejukkan. Orang-orang yang justru bagaimana menciptakan persatuan, kedamaian, persatuan, bukan sebaliknya kita menjadi seolah-olah penebar kebencian, kemudian membuat kerusakan, buat keonaran yang ujung-ujungnya
akan merugikan bangsa dan negara kita. Benar. Padahal kalau konsep dasarnya agama, berarti yang harus jadi rujukan dai itu adalah Al-Qur'an. Iya, betul, Ya kan? betul. Apalagi kita sebagai dai, artinya adalah pendakwah, artinya adalah menyampaikan pada risalah kebaikan. Betul. Berarti konsep dasarnya Al-Qur'an. Betul. Seperti apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhu hasanah. Masya Allah. Kalau kita jabarin ya, ini harusnya menjadi malu bagi dai-dai yang mereka akhirnya tidak menebarkan pada kebaikan. Betul. Padahal dalam ayat ini sudah jelas tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dikafirkan, tidak bisa kita bantah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan bagaimana kita menjadi dai untuk menyampaikan dengan hikmah mau'idhatul hasanah, kebaikan. Nah, kalau konteksnya saja udah pada kebaikan, nggak mungkin dong jelekin orang, nggak mungkin memperpecah belah, nggak mungkin akhirnya menimbulkan hoax yang banyak. Berarti kan ini sudah keluar dari konsep-konsep yang diajarkan oleh agama. Bahkan dalam agama kita, kalau kita menerima apapun kabar berita itu kan harus fatabayyanu. Nah, Harus kita tabayun dulu, harus kita klarifikasi dulu, harus kita teliti dulu dari mana ini berasal, dari tujuannya untuk apa dan sebagainya. siap. Ini kan harus menjadi, kita justru seorang dai itu menjadi filter, Siap. menjadi penyaring bahwa oh ini tidak benar, harus kita inikan dulu, kita teliti dulu bagaimana kabar-kabar itu bisa sampai ke para jamaah sekalian gitu kan. Makanya jangan-jangan kita menjadi orang yang terprovokasi nih, terprovokasi untuk ikut-ikut merusak ataupun merusak kebinekaan ataupun merusak persaudaraan. Itu kan justru kita menjadi orang yang berdosa. Padahal kan tujuan kita sebagai khalifah di muka bumi itu adalah untuk melestarikannya, merawatnya. Jadi ironis sekali kalau sampai dengan hari ini rasa-rasanya kemudian hanya perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, perbedaan presiden itu kemudian menjadi sentimen yang sangat luar biasa. Harusnya tidak seperti itu. Nah, nih Haji sudah mulai menyinggung tentang masalah tahun politik ya. Betul. Nah, mengingat bahwa kita ini menjadi garda terdepan, Ji. Betul. Para dai ini banyak dimanfaatkan Betul. oleh orang-orang yang mereka punya kepentingan dalam tahun politik, Ji. Ya. Nah, jadi harus seperti apa dai yang mereka bisa menyelamatkan di tahun politik, Ji? Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ini sepertinya pengayaan yang kemarin kita ulas di sini gitu. Jadi bagaimana seorang dai bersikap ketika di tahun politiknya? Ini menjadi hal yang sangat tantangan tersendiri sebenarnya bagi seorang dai. Pasti nanti ada ataupun politisi yang kemudian mendekati para dai. Itu pasti deh. Iya, karena mereka tahu, para politisi itu tahu bahwa dai itu punya masa. Dai itu pasti didengar suara. Dan pasti yang ketiga ini sekali komando orang dai itu kadang nggak ngelihat buruk baik dulu deh. Ya. Aduh. Ya ini harusnya menjadi bagaimana kemudian kita memposisikan hal tersebut. Ya. Ini kita harus melihat dulu antara manfaat dan mudaratnya. Jadi yang terpenting bagi kita tidak boleh mengharamkan politik. Justru apapun itu kita harus berpolitik, kita harus terjun dalam politik. Cuman bagaimana kita terjun ke dalam politik itu hal yang lumrah, dan menentukan pilihan politik itu juga hal yang wajar. Tetapi jangan sampai kemudian pilihan-pilihan ini kita arahkan gitu. Anda ini nggak boleh, jangan pilih ini, dia kafir deh dan sebagainya. Jangan pilih ini. Itu sudah masuknya ke politik identitas. Benar. Kita harus menghindari hal tersebut. Ya, kita untuk menentukan pilihan itu kembalikan saja kepada jamaah kita, dan diri kita milih siapapun kalau bisa jangan pernah mengarahkan. Itu kan cuman kita harus menyadarkan masyarakat bahwa politik itu memang penting. Politik itu menjadi bahagian bagi kita. Bagaimana kemudian keberpihakan itu bisa memihak pada siapa. Benar. Dan kebijakan-kebijakan itu akan menguntungkan untuk siapa. Dari situ kita harus bersikap. Seorang dai itu harus menjadi penyejuk, tidak boleh mengarahkan. Harus jadi penyejuk. Ya, tidak boleh mengarahkan untuk milih ini. Kalau untuk kriteria dan sebagainya, ya kita sampaikan kriteria pemimpin menurut Islam seperti ini. Biarkan nanti jamaah yang menentukan. Oh, siapa ya kira-kira dari beberapa kriteria yang kita sampaikan itu kira-kira mana yang cocok. Benar. Dan kita tidak boleh melabeli satu-satu. Ini loh yang paling ini loh yang paling ini. Tidak boleh. Dan itu
Karena nanti akan justru meruncingkan perbedaan. Justru yang sekarang ini kan masyarakat sebenarnya sudah terpolarisasi sejak pemilu di tahun 2019 gitu kan. Bahkan muncul cebong kampret, kadrun dan buzzer dan sebagainya. Itu kan sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika kita lihat para elit politik yang di atas itu sudah berdamai dengan kondisi. Bahkan ngopi bareng, berangkulan, bahkan ada yang melebur, bahkan masuk ke dalam pemerintahan. Itu kan sebenarnya bukti bahwa mereka itu punya sikap kenegarawanan yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh. Tapi justru kita nih, yang di akar rumput masih aja ribut. Masih aja kacakan. Harusnya ini menjadi, dan inilah peran kita untuk sebenarnya menyadarkan bahwa politik itu tidak kemudian menjadikan kita berpecah belah gitu. Justru politik itu kalau dibikin asik, ya kita asik gitu. Lihat tuh, pemimpin kita sudah pada asik loh. Gitu kan? Ya memang kita harus memikirkan bagaimana nasib bangsa. Karena kan bagaimanapun bangsa ini akan terus berlanjut jikalau di dalamnya itu ada ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan. Dan ini semuanya sebenarnya sudah masuk dalam undang-undang. Jadi apapun, kalau kita dalam bernegara sudah menjadikan Pancasila sebagai ideologi, kembali lagi, pasti nantinya kita akan menjadi bangsa-bangsa yang benar-benar saling menguatkan. Tidak boleh kita kemudian bentrok dan sebagainya. Mungkin jadi sederhananya kalau gitu, seperti orang yang sedang jualan, promosi itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, promosi saja. Untuk menarik simpatik orang itu hal yang lumrah. Tapi jangan sampai promosi itu akhirnya kebablasan. Memaksakan promosi itu, memaksakan kehendak, apalagi sampai menyalahkan produk orang lain. Ya kan? Sampai menyalahkan orang lain, yang paling benar dia sendiri. Karena kita ini sebagai dai di Indonesia ini sendiri termasuk orang yang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, mewarnai banget demokrasi di negara, mewarnai banget pilihan masyarakat, mewarnai banget positif negatifnya yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Apalagi dai yang sudah masuk TV kayak beliau ini, pasti nanti suaranya Masya Allah. Ini yang harus menjadi satu poin agar kita lebih hati-hati. Tentunya ketika memang kepentingannya adalah kepentingan bangsa, negara, tentu kita pun akan menjadi pribadi yang mampu menyelamatkan bangsa dan negara itu sendiri. Jadi jangan sampai kita-kita yang dikasih amanah oleh Allah menjadi seorang dai yang Masya Allah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan, dipilih oleh Allah yang dimuliakan di antara semua orang lain, malah jangan sampai kita yang kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini yang dibenci sangat oleh Allah. Tapi kita menyampaikan kebaikan, kita sendiri tidak menjadi pelaku dari kebaikan itu sendiri. Apalagi kita menyampaikan keburukan lalu membuat orang lain tersesat dalam keburukan itu, pertanggungjawabannya besar bagi kita semua. Sehingga pendidikan kita untuk masyarakat, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsa, cinta terhadap agama, jangan sampai kita aduk sehingga pada akhirnya ini malah mengorbankan agama dan bangsa kita semua. Jadi tanggung jawab besar kita sebagai para dai ini. Jangan sampai di tahun politik kita yang malah menjadi bagian orang-orang yang menghancurkan bangsa negara kita. Cuma gara-gara kepentingan sesaat. Ada orang yang mereka digoda, digoda dengan kekuasaan, digoda dengan harta, digoda dengan banyak hal, lalu dia melupakan bahwa negara dia yang dikorbankan. Ini bahaya sekali. Maka effort haji tadi, perhatian haji tadi, edukasi dari haji ini mudah-mudahan bisa disebarkan luas ke teman-teman semua agar kita mampu menjadi tokoh yang menyejukkan, tokoh yang menyatukan, tokoh yang menenangkan, tokoh yang enggak abang-abangan. Kan ya, apalagi tahun politik tadi Beji bilang, ini namanya pesta demokrasi. Berarti kan pesta itu kan harusnya gembira, menghadapi demokrasi yang penuh gembira. Jangan sampai akhirnya demokrasi yang harusnya gembira ini malah akhirnya sedih,
perpecahan, kehancuran, dan hanya mengedepankan kepentingan yang pada akhirnya merusak tatanan bangsa negara. Waduh, bahaya sekali. Mudah-mudahan dijaga Allah. Amin. Amin. Boleh Ji, pesan-pesan Haji kita simpulkan semua, biar artinya ini bisa jadi dasar kekuatan untuk kita harus menjadi garda terdepan menyelamatkan bangsa. Baik, menyambut tahun politik yang mungkin tidak lama lagi akan segera kita dapati, akan kita temui. Mari sama-sama, khususnya para dai, untuk memberikan kepada para jamaahnya itu materi-materi yang sejuk, materi-materi yang mendamaikan, materi-materi yang kemudian bisa menggugah semangat ukhuwah Islamiyah, gitu kan? Apapun perbedaan pandangan politik, apapun perbedaan pendapat dan pendapatan, apapun perbedaan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai kemudian ini yang harus kita yang harus kita garis bawahi, bahwa beda presiden atau beda pilihan presiden boleh, asalkan kita jangan jadi orang yang temperamen. Benar. Nah, ini kan nantinya dari temperamen itu akan dapat kembali memecah belah umat. Maka di bawah naungan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini, mari kita sama-sama sadar bahwa sebenarnya perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita bangsa. Kalau nggak beda nggak ada demokrasi, Ji. Benar. Betul. Makanya sambut tahun politik ini dengan penuh kegembiraan, sambut tahun politik ini dengan kesejukan. Politik itu asik manakala kita sama-sama tidak mengusik. Ya, politik itu asik manakala itu tidak mengusik. Keren. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada sharing ini. Ya, mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi bangsa yang mencintai negaranya, bangsa yang kemudian mampu menjaga negaranya, bangsa yang kemudian saling menguatkan satu sama lain di atas perbedaan. Maka dari itu, jadikan perbedaan itu kekuatan. Dan silaturahim itu adalah energi, serta saling menguatkan itu menjadi saling menguatkan sinergi itu menjadi modal utama kita untuk mengarungi bangsa. Jangan sampai kemudian anak cucu kita hanya mengenang Indonesia itu namanya saja. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan kemudian menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itu di atas segalanya. Masya Allah, luar biasa. Sejuk sekali apa yang beliau sampaikan. Saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa perbedaan rahmat, perbedaan itu lumrah, perbedaan itu demokrasi, perbedaan itu indah. Maka jangan sampai perbedaan membuat hancur bangsa negara ini. Insya Allah, mudah-mudahan berkah buat saya, berkah buat Haji Stajib. Amin. Dan tidak lupa hari ini alhamdulillah ABG Coffee menjadi sponsor utama kita pada acara kita, acara sharing-sharing ini murni disponsori oleh ABG Coffee yang kebetulan adalah beliau sendiri sebagai ownernya. Mudah-mudahan berkah usahanya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti menjadi maslahat untuk umat. Amin. Kopi mencerahkan, menyatukan. Terima kasih juga. Masya Allah. Demikian episode kita pada hari ini. Tetap di sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.